Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, kembali saya akan menyampaikan materi IPS, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, sub pokok bahasan kebutuhan manusia. Namun sebelum kita memahami apa itu kebutuhan manusia, mari kita lihat apa sih pengertian dari kebutuhan itu. Nah, kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ini pengertian dari kebutuhan. Dan sekarang mari kita lihat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang mendasar, suatu yang penting untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Kemudian jika tidak ada kebutuhan tersebut, maka kita tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Contohnya seperti makan, pakaian, rumah, sekolah, dan biaya kesehatan. Adapun keinginan di sini adalah jika tidak ada barang tersebut, kita tetap bisa menjalankan kehidupan. Kemudian bisa digantikan dengan barang lain. Contohnya mainan, buku, HP, dan lain-lain. Ini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sehingga di sini bisa dijelaskan bahwa keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Itu pengertian dari keinginan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah keinginan manusia untuk memiliki suatu barang yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup. Nah, ini pengertian kebutuhan manusia. Sekarang kita lanjut ke macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas atau menurut tingkatannya. Di sini ada tingkatan. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan atau pelengkap. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang sifatnya hiburan. Mari kita bahas satu persatu. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Ini pengertian dari kebutuhan primer. Nah, contohnya seperti makan dan minum. Makan dan minum ini disebut dengan istilah kebutuhan pangan. Yang kedua, pakaian, yang disebut dengan kebutuhan sandang. Tempat tinggal,
yang disebut dengan kebutuhan papan. Nah, ini contoh dari kebutuhan primer. Nah, sekarang yang kedua yaitu adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap ini, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti HP, TV, jam tangan, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang sifatnya hiburan. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ya, contohnya seperti perhiasan, rumah mewah, mobil mewah, rekreasi, dan lain-lain. Itu semua termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang sifatnya hiburan. Ya, kita lanjutkan. Yang B, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya di sini dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Contohnya obat untuk orang yang sakit. Kemudian contohnya yang lain, memadamkan api pada saat kebakaran. Nah, ini contoh kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena kalau ditunda nanti akan mendapatkan masalah. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan bisa dipenuhi kapan saja. Contohnya naik haji misalnya, ini kebutuhan yang akan datang. Memperbaiki rumah, membeli mobil misalnya, ini adalah kebutuhan yang akan datang. Kemudian yang C, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya di sini juga dibagi menjadi dua, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan kita sendiri. Nah, ini namanya jasmani, kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan kita. Contohnya seperti makan, minum, berolahraga, dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa manusia, hati manusia. Sehingga kebutuhan ini nanti bisa menyebabkan diri kita itu menjadi tenang. Misalnya seperti beribadah, kemudian mendapatkan pendidikan, kemudian berekreasi. Ini adalah contoh kebutuhan rohani yang sifatnya bisa membuat hati kita itu menjadi tenang. Selanjutnya yang D, kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan diri seseorang. Contohnya misalnya baju, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Itu namanya kebutuhan individu. Sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh orang banyak secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga secara bersama-sama. Misalnya contoh jalan raya, ini adalah kebutuhan bersama, dan untuk membuatnya juga perlu kerjasama
tempat ibadah, pos kamling. Nah, ini semuanya adalah kebutuhan bersama atau kebutuhan kelompok. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, apa yang menyebabkan manusia itu ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah jenis kelamin. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Ini faktor yang mempengaruhi kebutuhan kita. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhannya pun semakin banyak, semakin tinggi. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Ini faktornya juga. Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun semakin banyak. Kemudian status sosial. Kemudian yang terakhir, perbedaan selera. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, kesimpulannya adalah agar kita dapat melangsungkan kehidupan dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Mohon maaf, ini pendidikan dibilang ini ya. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.